Hai, back again with Spot dengan gue Rifki. Di dalam video kali ini kita bakalan belajar tentang motion tracking. Kalau kalian nggak tahu motion tracking itu apa, motion tracking tuh yang kayak gini nih. Nah, jadi seperti ini. Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu. Oke, motion tracking. Jadi motion tracking kalau gue jelasin dengan bahasa simpelnya yaitu adalah gerakan kamera yang mengikuti satu titik tertentu yang telah di tracking sebelumnya. Ini sebenarnya bukan teknik yang baru-baru banget ya, karena efek ini tuh udah mulai populer dari sekitaran akhir 2020 kemarin. Cuman karena gue selalu telat ngikutin tren, jadi ya udahlah kita bahas aja sekarang gitu kan. Nah, untuk contoh dalam video tutorial kali ini gue bakalan menggunakan footage seperti ini. Jadi dari video aslinya tuh yang kayak gini, ntar kalau udah ditambahin motion tracking, dia bakalan jadi seperti ini. Dan by the way, ngomongin tentang footage yang gue gunakan sebagai contoh di sini adalah footage yang gue download dari Envato Element yang juga menjadi sponsor kita dalam video kali ini. Envato Element adalah sebuah marketplace yang menjual berbagai macam digital asset seperti template After Effects, Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, dan masih banyak lainnya. Dan juga bukan cuma itu, di dalam Envato Element ada stok footage, image, font, sound effect, music, dan lain-lain. Yang artinya ini sangat menguntungkan kita yang bekerja sebagai freelancer. Kenapa? Karena hanya dengan berlangganan $16,5 per bulan, kita udah bisa mendownload semua digital asset yang ada di sana, dan semua digital asset ini bisa kita gunakan untuk semua klien kita. So, yang mau berlangganan langsung aja klik link yang udah gua siapin di kolom deskripsi di bawah. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke After Effects untuk memulai tutorialnya. Yuks. Nah, oke, ini adalah video yang bakalan kita kerjakan hari ini ya. Isinya cuman cewek lagi ngedance. Gue juga nggak ngerti ngedance model apa ini, cuman karena ceweknya seksi jadi ya udah gue pakai gitu kan. Oke, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu adalah nge-tracking objeknya. Nah, untuk cara nge-trackingnya sendiri yaitu kita cuman perlu double klik aja di layer videonya sini, double klik dulu. Kemudian kalau sudah, kita buka tracker. Di sini gue udah punya tracker, tapi kalau kalian nggak lihat tracker di sini, kalian bisa buka window dan pilih tracker yang ada di sini. Ntar dia bakalan muncul ya. Gue taruhnya di sini. Terus kemudian gue bakalan balik ke frame 0 dan klik stabilize motion. Oke, ntar dia bakalan muncul satu track point di sini ya. Ini adalah track point 1. Nah, ini adalah titik buat menentukan trackingnya ya. Jadi kita mau tracking di mana nih? Nah, kalau gue nge-trackingnya di muka ya. Jadi gue giniin aja, terus gue gedein yang gedenya dulu, mungkin segini. Terus yang ini, yang bagian kotak kecilnya ini gue gedein seukuran muka lah ya. Terus gue pindahin biar pas. Nah, misalnya di sini. Nah, by the way, gue mau ngejelasin sedikit dulu tentang apa sih fungsinya dari kotak kecil dan kotak besar ini ya. Sebenarnya gue udah pernah ngejelasin juga di tutorial tracking yang pernah gue bawain, udah lama. Tapi mungkin buat yang baru nonton ya, gue jelasin sedikit. Jadi, kedua kotak ini ya, fungsinya adalah untuk kotak kecil yang ada di dalam ini adalah kotak di mana dia membaca pixel dari gambar kita atau video kita untuk di tracking ya. Jadi, semua yang ada di dalam kotak kecil ini itu adalah yang bakalan di tracking oleh After Effects gitu ya. Sedangkan kotak yang besar yang di luar ini fungsinya adalah untuk mengestimasi pergerakan dari kotak kecil ini. Jadi misalnya di dalam kotak kecil ini kan gue nge-tracking mukanya nih. Terus di frame berikutnya misalnya di frame sini, nah ceweknya turun di sini nih. Nah, ketika ceweknya turun di sini berarti walaupun dia udah keluar dari kotak kecil tapi dia masih berada dalam kotak besar. Nah, ntar setelah di tracking, misalnya gue balik lagi ya, gue tracking satu frame ke depan, one frame forward ya, gue tracking kayak gini, dia bakalan pindah. Nah, kalau bisa kita lihat ya, kotaknya pindah nih dari sini ke bawah gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini adalah estimasi gerakannya. Seandainya nih gue taruh misalnya sekecil ini ya. Nah, tiba-tiba di next frame misalnya di next frame ini kepala perempuannya ini keluar dari kotak besarnya ini ya, itu dia bakalan lost, trackingnya itu bakalan lost. Jadi usahakan kalian harus ukuran estimasi kotaknya ini tuh udah pas atau udah udah sesuai lah, udah setara dengan apa yang kita butuhkan. Jangan gede-gede banget juga, soalnya kalau kegedean juga ntar malah
jadinya lama gitu ya trackingnya ya. Jadi nggak usah kegedean, tapi yang penting pas gitu loh. Nah kalau udah ngerti sekarang untuk nge-trackingnya sendiri, ini tadi kalau gue tekan huruf U, tadi kita udah tracking 1 frame ke depan ya. Di sini udah ada nih kalau kita lihat. Gue hapus dulu misalnya ya. Ini gue balik ke frame awal, gue hapus dulu. Untuk nge-trackingnya kita tinggal pencet tombol ini nih, Analyze Forward. Diklik aja ya. Kemudian dia bakalan nge-tracking terus ya. Dan proses tracking ini ya, ini tuh butuh waktu yang cukup lama. Bentar gue pause dulu trackingnya, karena di sini tuh cuman videonya cuman sekitaran 29 detik ya, 30 detik lah ya. Tapi gue trackingnya ini hampir sejam, bahkan hampir 2 jam kayaknya. Jadi lama banget. Nah, karena lama, jadi di sini gue udah nyiapin nih, gue udah nge-tracking duluan nih. Kalau gue buka di sini, nah di sini gue udah tracking sampai videonya selesai. Karena kalau misalnya gue tracking pas lagi tutorial, lama banget nunggunya gitu ya. Gue males. Jadi gue tracking duluan, ntar baru gue tinggal lanjutin lagi aja gitu kan. Tapi gue mau ngejelasin dulu, kalau misalnya trackingan kita itu loss, gimana cara memperbaikinya. Nah caranya adalah misalnya nih di sini nih ya, di detik keempat sini gue hafal nih, di detik keempat ini ceweknya ini dia bakalan muter detik keempat. Nah di sini nih daerah sini kan. Nah kan kita ngajarin kotak trackernya ini buat nge-tracking mukanya. Sedangkan kalau dia muter gini, mukanya kan nggak kelihatan ya. By the way ini gue hapus dulu ya. Mukanya kan nggak kelihatan ya. Nah biasanya kayak gini tuh dia bakalan loss, trackingannya tuh bakalan loss gitu kan. Nah untuk memperbaikinya, misalnya gue tracking dulu deh dari sini ya. Gue tracking dulu. Gue tracking kayak gini. Nah ini bisa kalian lihat ya. Ini kalau gue tracking dari sini tadi, ini bener di mukanya terus sampai sini. Nah ini udah mulai melenceng nih kan. Udah mulai ke bagian kuping nih kan, udah ke bagian belakang wajah. Nah ini terus dia sempat balik lagi. Terus dia mulai ya masih bener ya di mukanya tuh di daerah sini walaupun mukanya udah nggak kelihatan. Terus dia bakalan, nah ini udah off banget nih, mukanya udah di atas tapi trackingannya tuh masih di bawah sini. Nah ini udah lost. Gimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya itu nggak ada cara lain selain dengan manual, dipindahin secara manual. Jadi kita lihat gini satu persatu frame by frame ya. Kayak gini, terus misalnya di sini masih benar, di sini nah udah salah nih. Ini kita naikin dikit gitu kan. Terus next frame lagi, gini lagi, gini lagi, gini lagi ya. Pokoknya dikira-kira mukanya ada di mana gitu ya, karena emang di sini kan mukanya nggak kelihatan ya. Nah, seperti ini, terus next lagi. Next lagi. Next lagi. Nah, sampai mukanya kelihatan baru kita lanjutin lagi trackingnya. Jadi seperti itu ya cara memperbaiki kalau misalnya trackingan kalian itu loss. Oke? Sekarang kita lanjut. Kalau misalnya trackingannya udah selesai ya. Di sini gue udah punya contoh videonya udah selesai di tracking. Nah, ini udah selesai. Caranya adalah kita select dulu track point 1, kemudian kita pilih atau klik tombol apply yang ada di sini. Klik aja, terus apply dimension di X dan Y ya. Terus klik OK. Nah, kemudian sekarang kalau kita lihat footage-nya itu sekarang bakalan kayak gini nih. Nah, ini dia gerak-gerak ya. Tapi walaupun dia gerak-gerak gini, sebenarnya karena kita yang ya, di awal itu kita trackingnya kepalanya ya. Sebenarnya kepalanya itu nggak gerak cuy. Kepalanya itu tetap di daerah sini. Bisa kita lihat ya. Misalnya gue tutupin pakai kotak merah seperti ini ya. Terus gue play, kepalanya tuh nggak pindah cuy. Kepalanya tuh tetap di sini ya. Jadi gambarnya gerak tapi kepalanya tetap diem di daerah sini kan. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini, gue hapus dulu shape layer 1 ini. Karena ini biasanya buat konten TikTok ya. Biasanya cewek-cewek narik kan buat konten TikTok atau di Instagram Reel ya. Nah, jadi gue pengen bikin videonya dalam dimensi vertikal. Gue bikin dulu Ctrl N. Di sini gue pakai resolusi 608 x 1080. By the way, ini tetap ini sebenarnya adalah 9:16 aslinya. Jadi kalau misalnya gue giniin, ini 1080 di sini. Ini harusnya 1920 kayak gini. Cuman gue turunin di sininya jadi 1080, di sini turunnya jadi 608. Ada sedikit pixel yang beda ya, cuman beda 2 pixel tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Klik OK. Kemudian gue bakalan masukin after tracking tadi ke dalam sini ya. Kemudian gue skalain gedein dulu ya. Karena di bagian sini kalau misalnya kita lihat pas videonya goyang-goyang tuh ada bagian item-item di sini ya.
Nah itu nggak enak, kelihatannya tuh nggak enak gitu kan. Jadi gue skalanya gue gedein, terus gue posisiin ya kepalanya sampai di tengah gitu, misalnya skalanya 126 lah seperti ini. Terus gue posisiin kepalanya di sini. Sekarang kalau gue play, hasilnya bakalan seperti ini. Tapi di sini masih tetap ada bagian yang hitam-hitam kayak gini ya. Ntar gue bakalan ngajarin gimana caranya buat menyiasatinya ya. Ini kita play terus lagi. Terus ntar pas dia ada bagian nunduk nih. Nah bagian nunduk nih yang paling parah nih kan. Bagian nunduk nih, ini kalau kita benerin tuh rada susah nih. Nah tapi gue coba benerin ya gimana ya caranya buat kita nutupin bagian hitam-hitamnya ini biar nggak kelihatan gitu kan. Caranya adalah kita balik lagi ke after tracking ya. Kita select video yang tadi udah kita tracking, terus kita tambahin efek motion tile. Ini adalah motion tile, klik dan drag aja masuk ke dalam sini. Kemudian karena yang bermasalah adalah bagian atas bawahnya aja ya. Jadi di frame bagian atas bawah aja, kiri kanan aman ya. Jadi gue tambahin di after tracking sini di output height, gue tambahin jadi 200 maybe. Terus gue centang mirror edge-nya ini. Jadi ntar hasilnya seperti ini. Kalau gue balik ke com 1, nah ini udah ketutupan nih ya, nggak kelihatan nih. Nah seperti itu ya. Terus misalnya gue naik lagi. Nah tapi kalau terlalu turun dia bakalan jadi seperti ini cuy, ada sepatunya. Soalnya ini kan sebenarnya di copy gitu ya, filenya tuh kayak di mirror gitu, di copy terus di mirror ya. Nah untuk kasus-kasus ringan seperti yang tadi, misalnya gue balik lagi dulu ke sini, gue matiin dulu efeknya. Untuk kasus-kasus mirror minor seperti ini tuh masih bisa dibenerin lah. Kalau gue nyalain efeknya, nah di sini tuh masih aman lah ya. Cuman untuk kasus ekstrim seperti ini, yang tadi tuh yang sepatunya kelihatan di bawah juga tuh, mana nih? Nah untuk kasus ekstrim seperti ini tuh udah nggak bisa diperbaiki. Jadi kalau gue sih nyiasatinnya tuh yaitu dengan menambah skalanya. Jadi misalnya di daerah sini dia bakalan nunduk nih, gue tambahin pasang aja keyframe di scale sama position juga ya. Gue pasang, terus pas dia ke bawah sini, nah ke sini gue gedein skalanya mungkin 150 atau 160 lah ya. Terus gue posisiin juga biar kepalanya tetap kelihatan dalam frame. Terus pas bagian dia naik, sini, pas dia kayak gini, nah kayak gini gue jadiin atau gue copy aja nih yang keyframe di awal, Ctrl C, Ctrl V. Nah jadi dia kayak gini, dia zoom in dulu, terus dia zoom out lagi gitu kan. Terus diselect ke semua keyframe-nya pakai keyframing man biar animasinya halus gitu ya. Terus kalau kita play sekarang dia bakalan jadi seperti ini cuy. Nah nggak seberapa kelihatan, jadi karena tadi kita scale ya, jadi nggak seberapa kelihatan lah. Oke seperti itu. Jadi begitu ya caranya menyiasati kalau misalnya ada yang kelihatan di bagian bawah sini gitu kan. Oke, selanjutnya kayaknya kayak gitu aja. Ini udah aman semua nih kalau nggak salah ya. Udah aman. Dan begitulah cara membuat motion tracking atau tracking motion ya. Terserah lah kalian mau bilang apa, pokoknya sama aja lah ya. Caranya gampang. Cuman yang bikin lama itu adalah trackingnya, karena butuh kesabaran menunggu hasil trackingannya untuk selesai. Oke, itu dia video tutorial gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang mau berlangganan Envato Element, monggo diklik aja link yang udah gue siapin di kolom deskripsi di bawah. Nah, jangan lupa juga like kalau kalian suka sama video ini, komen di bawah kalau ada yang mau request tutorial-tutorial lainnya dari gue. Terus jangan lupa juga untuk join membership Pemuda Setempat kalau kalian mau mendapatkan manfaat lebih dari channel ini. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Pemuda Setempat yang ada di bawah sini. Dan itu aja. Bye.